menyapa berita terbaru. Kami hadirkan untuk Anda dengan kabar terbaru dari Yogyakarta, menjaga informasi agar tetap up to date. SNTV Berita hari ini menyajikan fakta penuh informasi dari Yogyakarta hingga penjuru dunia. Kami hadir untuk Anda setiap hari. Hari ini tanggal 5 hari Kamis, kita bersama saudara-saudara kita di Rapi lokal kapan nih Pak ini? Rapi lokal kapan begini? Ya, di dalamnya Pak Alim suasananya seperti ini guys. Kirim bunga ucapan selamat untuk Bapak Alim langsung dari Mas Kaisang Pangarep, putrane Pak Jokowi sing dadi ketuane PSI pusat, ketum PSI itu Mas Kaisang Pangarep. Dan hari ini tanggal 5 ya, tanggal 5 Desember 2024 di kediaman Bapak Alim banyak sekali karangan bunga ucapan selamat untuk kemenangan Pak Alim. Walaupun belum diumumkan secara resmi, tapi masyarakat sangat antusias dari warga sekitar maupun dari Bantul secara keseluruhan, termasuk PSI salah satunya yang hadir di tempat Pak Alim ini untuk mengucapkan selamat. Dan juga tamu-tamu banyak berdatangan silih berganti dari tanggal 27 kemarin saat penghitungan suara hingga sampai hari ini. Di sini tetap terus akan bergulir berdatangan, dan luar biasa ini support dari warga Bantul, masyarakat Bantul, dan organisasi-organisasi yang berada di wilayah Bantul itu memberikan selamat kepada beliau. Dan juga tadi ada Raffi hari ini yang nampak, terus juga ada PSI, dan nanti akan datang lagi banyak yang mengucapkan selamat buat Pak Alim, sukses membawa Bantul ke depan, dan kami percaya bahwa Pak Halim Aris adalah pilihan masyarakat Bantul. SNTV siap menyapa berita terbaru. Kami hadirkan untuk Anda dengan kabar terbaru dari Yogyakarta. Malam Pak Lim. Ya, malam. Ya. Untuk hari ini PSI ya Pak yang datang. Ya, hari ini malam ini teman-teman PSI datang berkunjung ke rumah saya. Saya mengucapkan terima kasih, dan PSI luar biasa supportnya, dukungannya terhadap paslon 02 ini sehingga kita bisa meraih kemenangan. Ini nanti juga ada banyak yang lain selain PSI. Ya, setiap pagi sampai malam itu kan masyarakat berbondong-bondong tanpa ada jadwal khusus. Jadi siapapun boleh datang ke sini. Sehingga habis ini siapa lagi saya juga nggak tahu. Begitu ya. Ini kan bebas saja, tanpa undangan, tanpa konfirmasi. Yang banyak ya tanpa konfirmasi, mau hadir jam berapa orang itu ya bebas saja. Terus saya melihat ini beberapa jalan sudah banyak di aspal. Ya, ini kan memang upaya percepatan perbaikan jalan se-Kabupaten Bantul, tidak hanya jalan tingkat kabupaten tapi sampai jalan desa. Dan mudah-mudahan ke depan ini kita bisa lebih mempercepat capaian pembangunan infrastruktur di pedesaan khususnya. Progres pertama nanti apa Pak setelah nanti dilantik? Ya, kita akan terus menyempurnakan program-program yang sudah berjalan dan akan menambah program-program baru, visi baru
untuk mewujudkan Bantul yang lebih kuat, yang unggul, yang masyarakatnya itu memiliki produktivitas tinggi, sehingga daerah kita ini daerah yang berdaya saing. Maka terutama di sektor ekonomi harus kita mulai dari ketersediaan infrastruktur yang memadai. Bantul. Jadi partisipasi publik dari manapun itu diharapkan, karena Bantul ini milik kita semuanya, bukan milik bupatinya gitu. Sehingga ya siapapun, jangankan paslon gitu, yang warga yang tidak menjadi calon pun juga kita harapkan untuk dapat memberikan kontribusi terhadap kemajuan daerah. Jadi memposisikan warga itu bukan objek pembangunan, tetapi sekaligus subjek. Kita semuanya ini bisa menjadi subjek-subjek pembangunan, artinya yang turut menentukan haluan daerah kita, sehingga setiap individu itu memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan kontribusi berupa saran, masukan, keterlibatan di dalam program-program pemerintah. Jadi jangan selalu menunggu itu, tetapi aktiflah dengan memberikan masukan, saran. Karena pemerintah itu kan bukan lembaga yang serba tahu, bukan lembaga yang serba bisa. Kadang-kadang pemerintah ini juga harus belajar kepada rakyat, belajar kepada orang yang memiliki kompetensi tertentu. Jadi ya partisipasi publik itu menjadi syarat penting bagi sebuah kemajuan daerah. Semuanya bisa menjadi subjek. Kita punya program pengembangan sumber daya manusia pemuda melalui organisasi-organisasi kepemudaan yang dihimpun oleh misalnya KNPI, ya, Pramuka, lembaga-lembaga relawan yang banyak sekali yang selama ini memang sudah bersinergi dengan pemerintah. Nah, bahkan pelatihan-pelatihan itu bisa dimunculkan idenya, gagasannya itu dari para pemuda. Mungkin kebutuhan pemuda ini ada yang belum tertampung di dalam konsep organisasi pemerintah gitu. Maka itu bisa diusulkan. Pemuda itu maunya bagaimana? Kalaupun ada pelatihan, pengembangan SDM, itu bidang apa, dengan metodologi yang bagaimana, itu bisa diusulkan. Ya, kita kan punya serangkaian program. Maka jika dipandang program-program ini kurang mengena, program ini kurang seperti yang diharapkan, itu bisa diberikan usulan, saran, masukan pada pemerintah. Dan itulah peran pemuda, ya. Itu. Ya. Kemenangan ini adalah kemenangan karena pilihan rakyat, dan itu PSI ada di dalamnya. PSI ini bagian dari rakyat. Jadinya kemarin kita berjuang, kita berkampanye, bahkan kita teman-teman itu all out untuk kemenangan Halim Aris. Dan sekarang sudah terbukti bahwasanya PSI ikut andil dalam kemenangan Halim Aris ini. Harapan kami untuk 5 tahun ke depan nanti PSI akan ikut andil dalam pertama kontribusi dari pemerintahan Halim Aris ini, karena PSI ini banyak anak-anak muda yang tergabung dengan PSI. Nanti maka ide-ide anak muda ini yang tadi sudah saya sampaikan ke Pak Halim, agar kita ikut dalam pemerintahan tersebut. Halim Aris ini kemenangan dari rakyat, dan ini seperti apa yang menjadi slogan PSI. PSI adalah hadir kerja untuk rakyat. Bagaimana caranya? Pak Halim ini juga akan seperti PSI, hadir kerja untuk rakyat. PSI ikut ada di dalamnya, PSI ikut mengawasi, dan PSI ini nanti ada di garda depan
Halim Aris. Seperti pada dalam visi misi Pak Halim waktu sebelum kita berkampanye, bahwa ada juga tentang anak muda. Anak muda itu nanti akan ada pembinaan atau bantuan tentang bagaimana UMKM anak muda ini terangkat. Dari di sisi dari mungkin dari cara pengarahannya, pelatihan UMKM untuk anak muda, dan permodalan itu akan kemarin disampaikan kepada beliau sebelum kampanye, itu ada tertuang ada 20 program kerja yang akan dilaksanakan oleh Pak Halim. Dan sebagai Sekretaris DPD PSI ini, bagaimana anggota-anggota saya itu nanti makin sejahtera. Harapan kami Bantul Maju yang dipimpin Pak Halim Aris ini akan mensejahterakan masyarakat Bantul, khususnya anak muda dari PSI ataupun anak muda dari partai-partai lain. Seperti itu harapan kami. Perlu saya sampaikan Pak Sukoco, karena di Bantul ini adalah banyak sekali petani-petani ya, bahkan kita sebagian besar adalah petani. Itu kan program yang sangat mengena dalam waktu dekat itu adalah pembebasan pajak lahan pertanian atau sawah. Ini sangat membantu sekali, dan ini sangat direspon banyak oleh masyarakat atau petani-petani. Nah, saya harap nanti akan segera terrealisasi untuk mensejahterakan beliau petani-petani kita. Assalamualaikum Ibu Halim. Ya, perkenalkan kami dari Sedulurnya TV. Kami ingin bertanya, mungkin kedepannya ya Ibu, langkah awal dari Ibu Halim beserta keluarga terkait pembangunan pemuda-pemudi terutama di sumber daya manusia itu bagaimana Ibu? Karena selama 3,5 tahun ini saya sudah mendampingi Mbak Halim dalam proses pembangunan di Kabupaten Bantul. Tentu di situ kami melihat banyak peluang-peluang yang untuk itu melibatkan para pemuda. Kalau saya sebagai istri bupati tentu menjadi ketua dari beberapa organisasi yang itu menjadi mitranya pemerintah. Nah, selama ini kami belum begitu banyak melibatkan para remaja atau pemuda, dan selama itu pula sebenarnya saya menemukan sebuah pemikiran, seharusnya ini bisa loh pemuda ini gabung di sini, bukan kemudian diganti pemuda, enggak, tapi kita memodifikasi menggabungkan antara yang sudah senior dengan pemuda, karena tanpa masuknya para pemuda ini inovasi dan gagasan-gagasan yang kekinian itu menjadi agak sedikit terhambat. Dan saat ini yang saya ingin banget itu nanti ke depan bisa berkolaborasi dengan pemuda itu adalah di Dekranasda. Jadi di Dekranasda itu memiliki sebuah tempat showroom yang sebenarnya itu bisa kita gunakan untuk pelatihan dan seterusnya. Dan sekarang tahun ini itu sedang dibangun gedung kreatif hub yang itu merupakan punyanya Dinas Pariwisata. Insya Allah ini rencananya akan kita kolaborasikan. Nah, kolaborasi seperti itu tanpa melibatkan pemuda kayaknya nggak bisa Mas, karena kami para senior tentu sudah agak lambat untuk mengikuti perubahan teknologi. Menurut Ibu, harapan seperti apa sih Bu yang pemuda-pemuda itu diharapkannya? Para pemuda itu makin kreatif, inovatif, dan terbuka. Terbuka itu maksudnya tidak anti dengan para senior. Artinya ketika kita merangkul para pemuda itu, mari kita bekerja sama. Sehingga kalau bisa seperti itu, maka ada semacam transisi yang smooth supaya para pemuda itu sudah nanti akan menggantikan kami dengan lebih baik. Mohon maaf Bu, satu pertanyaan barangnya. Pun. Kalau terkait dengan ini juga teman-teman yang sukanya nongkrong di kafe yang mereka dalam tanda kutip sebenarnya bekerja, itu ada beberapa yang bisa dikaitkan dengan programnya Pak Halim, yaitu internet yang masuk ke desa-desa itu. Jadi sekarang ada tren teman-teman itu kerja di remote, kerja remote yang mereka gajinya dulu. Itu sering nongkrong di kafe, kerja paling 2-5 jam. Itu kondisi di Sleman itu sudah banyak sekali, bahkan di kota itu banyak sekali. Artinya ada, ini dikaitkan dengan pemuda itu sebenarnya juga potensi dengan kondisi itu. Dan bahkan kemarin Kepala Dinas
tenaga kerja provinsi itu juga udah mau menggenjot. Jadi pekerja remote yang biasa nongkrong itu dengan kondisi saluran internet yang sudah masuk ke desa-desa itu juga bisa digunakan untuk ya apa, bagaimana mendatangkan dolar ke Bantul. Iya. Terus pun itu. Kita kan sesuai dengan visi misinya Pak Alim yang kemarin sudah disampaikan. Semua kan kita digitalisasikan. Artinya sebenarnya Bantul itu sudah banyak yang melakukan instruksi. Makanya kan tadi saya mengatakan salah satu yang kita miliki yang sedang dibangun itu adalah Creative Book atau Creative Hub itu, yang nanti di situ memang kita gunakan untuk mereka bisa kayak co-working space gitu loh Mas. Jadi siapa aja bisa ke situ untuk mengakses untuk bekerja di situ. Dan perpustakaan baru kita pun itu juga akan dibuat seperti itu. Dan insya Allah awal tahun ini nanti akan diresmikan dan kita bisa ke perpustakaan itu tidak hanya membaca buku, tetapi betul-betul ya satik kafe seperti itu Pak. Dan dibantu dengan titik-titik internet yang free itu, wifi free itu bisa sangat